Kalau bicara pendidikan, pastinya tidak lepas dari guru-guru yang mengajar di sekolah-sekolah. Nah sekarang guru-guru mengajar di sekolah-sekolah ini nggak bisa. Makanya kemarin ada guru tuh, satu guru ya, saya sempat ngobrol juga, dia sampai harus ke rumah-rumah karena banyak anak-anak yang tidak memiliki kemampuan untuk wifi, kemampuan untuk punya smartphone, nggak punya. Jadi sekarang guru-guru ini diharuskan untuk lebih kreatif. Contoh nih, kita ada beberapa artikel guru-guru yang sekarang sebenarnya susah, kewalahan, tapi harus tetap kreatif. Coba kasih artikelnya. Nah itu dia, jadi di artikel terakhir dikatakan bahwa orang tua itu juga ikut harus kreativitas dengan anak-anaknya untuk membantu anak-anaknya belajar. Di depan gue ini sekarang ada Mr. Will atau Nordianus Wilfridus. Mr. Ya. Will, lu guru ya? Yap, Wah, Anda guru tapi katanya Anda ngajar sekarang lewat apa? lewat virtual. Virtual, Iya. ngajar apa bro? Saya ngajar agama sama IPC. Kalau musik itu pas sebelum COVID-19. Oke, IPC itu adalah? Saya ngajar agama sama IPC. Kalau musik itu pas sebelum COVID-19. Oke, IPC itu adalah? International Primary Curriculum, kurikulum dari luar negeri yang dibeli oleh sekolah. Oh, berarti Jadi, ini sekolah apa? Nation- International Plus? Yes, Ah, National Plus. National Plus, oke. Kalau ngajar lewat Zoom ya berarti ya? Ya, Lewat Zoom, berapa banyak muridnya? kalau muridnya kemarin sebelum COVID itu per kelas ya jadi 25-an. Sekarang dua kelas digabungin primary. Misalnya P1 kelas 1 itu 50 orang digabungin jadi satu. 50 orang itu di Betul. Zoom 50 orang? Betul. Gimana caranya ngeliatin 50 murid lewat Zoom tuh gimana? Kalau saya pribadi tergantung dari saya scroll satu-satu siapa yang nggak hadir, siapa yang nggak hadir dan sebagainya. Kan gurunya udah hafal, udah dekat anak-anaknya. Iya, Jadi iya, tinggal iya. siapa yang nggak Tapi hadir. susah kan bro? Kalau susah iya, karena pertama ini bagi saya pertama kali mengalami hal seperti Iya, ini. iya. Kayak istilahnya itu shock virtual juga, harus belajar internet segala, Zoom segala. dan Nobody ready sebagainya. for this, right? Ya, absolutely. Tetapi bagaimana dituntut untuk guru itu terjun secara semacam hal seperti itu supaya bisa membawa anak itu mengenyam pendidikan juga lewat hal seperti itu. Tapi murid-muridnya seneng nggak? Mungkin pertama saya pasti mereka shock juga. Tetapi kita dari pihak sekolah dan juga orang tua juga kan ada sosialisasi kita gunakan ini supaya nggak ada yang tertinggal gitu Gimana muridnya. caranya supaya murid-muridnya seneng belajar lewat Zoom? Kalau saya pribadi, pertama saya misalnya pelajaran minggu lalu itu saya korek-korek dulu, terus bertanya diskusi seperti itu. Oke. Setelah itu saya mungkin dengan cara-cara yang lain main gitar atau Main buatkan gitar? magic trick. Oh, you do magic trick I juga? was not really pro as you. Ya, tapi maksudnya buat ngibur anak-anak iya, artinya betul, ya. iya. Jadi anak-anak ini umur berapa sih anak-anaknya? Anak-anak itu kalau primary itu sekitar umur 6-7. Kalau saya ngajar agama itu sampai kelas upper class ya di 6. Jadi tergantung dari anaknya kita lihat juga. And you play gitar, ini ada gitarnya. Gimana play? Can you show me? Sure. Ini sebenarnya lagunya itu saya cipta sendiri ya. Jadi ciptaan saya lagu saya ini We're Peach Blossom Family. Jadi nama sekolah saya ini Peach Blossom Family. Jadi saya ciptakan supaya anak-anak itu senang gitu. Senang. Oh nyanyi lagu dari sekolahnya sendiri. Oke. Na 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 na. I am very happy today. Na 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 na. Can you come and learn with me? It's time for us to learn. It's time for us to play. We're Peach Blossom Family. It's time for us to build. It's time for us to share and make our dreams come true. Can you come and play with me?
That's it. Wow, mantap. Jadi anak-anak diajak untuk belajar bareng-bareng bersama-sama, tapi message yang dikasih lewat nyanyian, Lewat nyanyian, gitar, ya. ya. Jadi tergantung dari metode pendekatan gurunya aja sih. Kan setiap guru memiliki metode pengajaran masing-masing ya. Ada yang mungkin menggunakan cara lain. Kalau saya menggunakan cara seperti ini, Is it work? yaps. That love it. Kan kadang-kadang anak-anak itu kan nggak melulu mengingat apa yang diajarin sebenarnya, tapi justru gurunya yang diingat. Tapi memang kemajuan zamannya juga berbeda. Kita juga nggak bisa ngajarin anak kita dengan cara apa orang tua kita ngajarin kita dulu gitu kan. Everything change, semuanya berbeda. Ya. Dan mana ada menurut gue gini sih, menurut gue ada bagusnya dan ada jeleknya. Anak-anak sekarang itu sebenarnya lack of discipline menurut gue ya, tapi very good in curiosity. Betul. Jadi mereka tuh berani bertanya, mereka berani berdebat. Zaman dulu kan kita nggak boleh berdebat kan. Yang penting disiplin aja Disiplin gitu aja. kan. Iya, berdebat, waduh, nanya sama guru salah, nanya sama orang tua salah pasti. Tapi what do you think about this COVID-19? Apa dalam dunia pendidikan? Oke. Kalau seandainya pendidikan akan seperti ini terus selamanya, misalnya, is it good or is it bad? Saya melihat dari dua sisi ya. Pertama itu ya sisi positifnya juga. Pertama saya harus belajar bagaimana dengan COVID ini saya terjunkan diri langsung kepada panggung virtual semacam ini yang dulu saya gagap teknologi dan sebagainya. Saya juga belajar. Anak-anak juga, mungkin orang tua juga dan sebagainya. Nah, soal efektivitas itu dan tidak efektivitasnya itu tergantung dari setiap orang menyikapinya. Kalau saya jujur pasti ada. Pasti ada. Karena apa? Kita hanya natap lewat layar-layar kosong ini, mungkin kendalanya di tugas-tugas yang kita berikan dan sebagainya itu seperti itu. Tapi ini memang tantangan buat guru-guru yang ada di sana dan nggak mudah. Kerjaan mereka sekarang tuh semakin tidak mudah untuk gurunya, untuk orang tuanya juga, untuk anak-anaknya juga. Mereka ada loh yang belajar lewat WhatsApp. Ketika mereka belajar lewat WhatsApp, aduh, saya sempat ngeliatin ada videonya anak belajar lewat WhatsApp, harus taruh apa di smartphone-nya, digedein, ngisi tabel dan sebagainya. Itu kan Tapi yang bersyukur yang masih di kota loh masih bisa ngalamin hal seperti ini. Bagaimana yang di kampung? Saya sempat berpikir orang-orang di kampung ya, kita menggunakan Zoom atau media seperti itu. Tapi di kampung itu seperti apa? Nggak ada, misalnya nggak ada listrik kayak di kampung saya itu. Mungkin ada listrik di sebuah kabupaten namanya Malaka, tetapi nggak semua mendapatkan akses seperti itu. internetnya. Nah, itu dia. Nah, itu mungkin ada ketimpangan sosial menurut saya semacam itu ya. Itu Jadi gimana ya? Mereka itu gimana sekarang belajarnya? Tahu nggak? saya nggak terlalu tahu. Kalau saya tanya-tanya orang sana gimana belajar, ya di rumah aja. Pemerintah bilang di rumah aja, kita di rumah aja. Ya artinya nggak belajar. Kadang-kadang yang punya TV nonton lewat Karena stasiun ada di TVRI. TVRI, betul. Iya, Nah, iya, itu. iya. Tapi ada satu hal yang sebenarnya kita lupakan, yaitu adalah sosialisasi. Nah ini yang hilang. Betul. Karena anak-anak ke sekolah itu ketemu teman-temannya, istirahat mereka main, mereka bisa ngomong. Ini yang akhirnya tidak ada ketika online learning ini. Ini yang sebenarnya disayangkan lah kalau menurut gue sih. Ya tapi mudah-mudahan aja pandeminya cepat berakhir lah Ya ya. kita semoga aja. Nobody want this, right? Nobody Ya. want this. Yeah. Oke, anyway, kalau ada nggak pesan lah buat guru-guru? Saya yakin banyak guru-guru dan juga buat orang tuanya ketika masa pandemi ini, gurunya harus gimana, orang tuanya harus gimana, bro? Sebenarnya bukan pesan tapi hanya sebagai sebuah masukan untuk ya mungkin barangkali pemerintah juga ya atau mungkin teman-teman guru dan sebagainya. Kita melihat dulu dari sisi positifnya. Dari satu positif menggunakan aplikasi itu baik ya, baik sekali karena di situ belajar juga karena situasi wabah seperti ini. Jadi memang kita harus dituntut untuk seperti itu, tapi butuh kreativitas juga. Kreativitas bagaimana mengajak anak itu supaya dia mau nyaman dengan pelajarannya. Ya. Oke, kan sebagai jembatan ya guru itu dia menjembatan nih. Ya, ya, Oke, betul. dia mensalurkan pikiran dari buku itu dan dia memberikan kepada anak itu dan anak bisa explore kan. Jadi bukan soal remembering, understanding, analyze, tapi sampai tingkat teratas itu Yeah. create something. Create something. That's Oke, it. baik. Thank you, Mr. Will. Wah, Yeah. terima kasih banyak. Kalau begitu, saatnya kita ketawa ke TV dulu dari Kokom Band. Mana dong sahabat driver suaranya? Anjing, yoi. Pernah berhenti mencari cinta, selalu saja ada yang
treat me cruel.